Selamat datang Pak Haji, Ketua Forum LKS Kabupaten Ciamis di lembaga yang saya pimpin. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sama Ketua Forum LKS Ciamis. Alhamdulillah, selamat pagi juga. Terima kasih atas undangannya di LKS Yayasan Bani Adam yang menangani kegiatan LKSU anak terlantar dan disabilitas. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Iya ini Pak Haji, berkaitan dengan sejarah Forum LKS itu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih kok bisa Forum LKS itu terbentuk gitu dan tahun berapa gitu? Kalau saya harus mengutarakan sejarah itu terlalu panjang. Cuman saya awali aja kapan saya memimpin Forum LKS Kabupaten Ciamis dan apa motivasi dan niat saya sendiri. Mungkin memimpin Forum Kabupaten Ciamis itu sekitar tahun 2019. Motivasi atau visi dan misi tentu mengabdikan diri kepada masyarakat. Karena konsekuensinya bagi saya pribadi itu akan meninggalkan segala hal atau beberapa hal, yaitu pekerjaan kalau ingin fokus. Karena udah tentu dan barangkali kalau kita mengabdikan ke masyarakat itu jelas dan sangat pasti tidak ada upah, tidak ada gaji gitu. Cuman kami berpikir apa yang saya bisa lakukan, kenapa tidak untuk menolong sesama, memfasilitasi, mengadvokasi dan lain-lain. Nah, makanya dari tahun 2018 saya mulai memimpin dan beberapa kegiatan bukan saya sukseskan, tapi saya fasilitasi. Dari mulai bansos reguler, hibah dari swasta, bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial juga gitu. Ya, diantaranya saya pernah bekerja sama dengan rumah yatim. Waktu itu rumah yatim sounding dengan Forum LKS itu sekitar 3 miliar untuk mengcover 17 kabupaten itu di tahun 2020. Per kabupatennya dialokasikan ke sembako itu sekitar 1000 sembako. Di tahun 2021 tentunya saya mengawal beberapa bantuan, diantaranya bansos reguler yang 50 juta, bansos PPKM dan lain-lain. Dan 2022 juga saya mengawal beberapa kegiatan, diantaranya bansos reguler juga, yaitu 50 juta per lembaga gitu. Mungkin ada hal yang lagi ditanyakan. Selanjutnya ini Pak Haji, ada berapa lembaga atau yayasan yang dipimpin oleh Forum LKS Ciamis? Lembaga yang saya pimpin itu ada 200 lembaga dari berbagai sub. Karena LKS itu adalah induk. LKS itu adalah lembaga sosial kesejahteraan dan kami mempunyai beberapa sub, diantaranya LKSA atau lembaga anak, LKS disabilitas, LKS lansia, LKS nafsa, LKS ODGJ dan LKS TAS. Itu sekitar ada 200 lembaga. Kalau ingin menceritakan perjuangan saya untuk memajukan dan memfasilitasi itu sampai saya tidur di terminal. Kenapa? Karena menurut saya yang lebih memungkinkan adalah kedekatan emosional. Contoh begini, saya ingin mengenal provinsi tapi belum tahu provinsi itu di mana. Maka saya menggunakan dana pribadi, saya berangkat ke Bandung, saya tidur di terminal. Dan kalau saya ceritakan itu terlalu sedih sebenarnya sih. Terlalu sedih. Karena untuk makan juga saya sampai ngeber rekan-rekan yang pada akhirnya saya nyampe ke Cimahi saya bingung harus ke siapa dan kemana untuk koordinasi. Yang pada akhirnya saya nginep juga di provinsi, di musola, sehingga ngobrol-ngobrol banyak ngobrol, yang akhirnya ya udahlah mengenal. Berarti LKS itu di bawah bidang ini, kalau mau ini ke bidang ini gitu. Nah, mungkin perjuangan saya sebagai ketua forum banyak yang tidak diketahui oleh LKS gitu.
Tapi itu udah menjadi tekad saya, udah menjadi niat saya, dan saya terus berprinsip bahwa apa yang saya lakukan untuk lembaga, walaupun dalam kebaikan, itu tidak akan selalu diterima dengan baik. Tentu Bapak akan menanyakan apakah ada dana taktis, ataukah apakah ada upah, ada gaji gitu. Kalau saya jawab, saya sering bilang ke rekan-rekan, kalau saya mengkapal atau merespon kasus tentang lansia, kalau saya ingin cerita mah gitu kan, itu sangat sedih saya, sangat sedih. Soalnya begini, saya meninggalkan keluarga, terus merespon kasus lansia terlantar, saya kasih makan, saya kasih pengobatan, saya kasih tempat tinggal, itu hampir 70% pakai uang pribadi, 30% yang tetap saya kontak rekan-rekan lah, kontak rekan-rekan untuk membantu. Nah, jadi kalau Bapak berbicara apa yang dibutuhkan untuk saat ini untuk forum, tentu banyak, terutama pertama mungkin rumah singgah di Kabupaten Ciamis. Terus terang aja belum ada rumah singgah atau penitipan. Yang kedua, kami butuh ambulan atau operasional gitu, karena selama kami mengcover atau merespon, kami selalu pinjem, atau bahasa kerennya ngerental gitu kan. Ngerental dengan nominal yang sangat lumayan gitu kan. Nah, itu sampai saya jual yang saya punya lah di rumah, seperti peternakan saya gitu. Kadang-kadang Dijual saya juga? ya Dijual peternakan. dijual. Kadang-kadang saya pinjem ke rekan gitu. Kadang buat makan juga, bukan melemahkan diri saya sendiri, cuman kadang ada uang, kadang enggak. Saya sampai ngutang lah di warung dulu gitu kan, seperti itu. Di PKH Shop kali ya? Iya, di PKH Shop. Nah, makanya saya kadang-kadang kesel terus terang aja kesel. Saya sebagai ormit, mitra pemerintah, sesuai dengan Permensosnya yang ada gitu. Saya sebagai pengadvokasi di bawah, saya kadang-kadang kesel Mas nih, Bapak punten. Saya keselnya di mana? Ya namanya juga manusia lah, banyak respon yang saya telah saya selesaikan, walaupun mendobrak birokrasi, dan mungkin ada beberapa birokrat yang tidak senang pada saya, tapi saya sih tidak apa-apalah. Yang penting masyarakat saya bisa tangani, saya bisa tolong. Jadi antaranya ada beberapa yang minta bantuan ke forum melalui rekan-rekan, ada yang minta kursi roda, ada yang sembako, terus ada yang jaga ketek gitu. Itu dikasih semua itu? Itu dikasih semua, alhamdulillah. Itu kalau bahasa kasarnya mah atau bahasa Sundanya saya sampai hehegak gitu. Sampai hehegak saya gitu. Yang pada akhirnya ya dikasih. Adapun terpaksa atau tidak, saya sih bodo amat gitu. Yang penting saya bisa menolong. Nah, kalau ibaratnya bertanya, apa yang paling sedih dalam menjalankan profesi sebagai pekerja sosial ini? Banyak sebenarnya, Pak. Banyak sebenarnya. Salah satu contoh gini. Ada klien ya, Pak. Minta kursi roda, minta kasur, minta sembako. Saya antar pakai motor, Pak. Saya ikat, saya jalan ke leuweung gitu. Ke hutan. Pas nyampe rumahnya, saya cuma bilang begini, Bu, ini barangnya. Dia jawabnya apa? Udah, terima kasih. Saya mau berangkat lagi, Bu. Silahkan. Hati saya berbicara, cik, atau saya tawarin kopi dulu kan gitu kan? Aduh, ngedumel saya. Itu lika-liku di perjalanan LKS mungkin ya, Pak Haji. Selanjutnya ini ya, yang mau saya tanyakan itu program kerja Pak Haji untuk tahun 2023 atau kedepannya gitu. Maunya itu seperti apa gitu? Oke. Mungkin beberapa hari setelah saya koordinasi dan konsolidasi dengan beberapa pemangku kebijakan, diantaranya mungkin saya pernah menghadap kepada Bapak Wakil Bupati Ciamis, mengupakan apa sih kesulitan kami di lembaga, gitu. Apa yang harus didorong oleh pemerintah, gitu kan. Nah, yang kedua, kemarin saya udah konsolidasi dan udah koordinasi juga dengan beberapa dinas, terutama Dinas Perikanan dan Peternakan, terus Dinas UPTD gitu, terus Dinas Kependudukan untuk mengcover ketika ada kesalahan lah,
ketika ada kesalahan nama kan gitu. Mungkin program yang akan dilaksanakan untuk dekat ini tanggal 13 lah. Tanggal 13 Februari itu. 13 Februari saya akan mengadakan pelatihan tata rias di satu LKS. Itu bukan tidak butuh perjuangan, Pak. Itu sangat butuh perjuangan, hegaknya, gebraknya gitu kan, polototnya gitu. Gaya Pak Haji mungkin. Itu mungkin udah gaya saya. Nah, lembaga yang saya tolong itu tidak akan tahu perjuangan saya seperti itu, tapi biarlah. Karena saya berprinsip kebaikan dan keburukan itu tidak akan tertukar, Pak. Gitu. Nah, itu yang pertama. Mungkin dalam pemberdayaannya saya udah koordinasi dengan dinas saya sendiri, itu dinas sosial, dengan Pak Kadisnya. Saya ingin setiap lembaga itu mempunyai usaha, Pak. Yang pada akhirnya kemarin saya dilingkan ke dinas peternakan. Ada beberapa program yang akan digarap oleh forum, yaitu yang pertama mungkin dalam bidang perikanan, Pak. Yang kedua dalam bidang peternakan, yaitu ada 2, Pak. Ada domba dan ada perhayaman, Pak. Gitu. Jadi sinergi dengan dinas peternakan juga gitu ya, nggak mesti di dinsos gitu. Harus Pak, itu harus. Karena saya sebagai ketua forum itu harus bisa mengakrabkan diri dengan berbagai lembaga. Di antaranya mungkin dengan Bajnas juga udah mulai dengan beberapa UPJ di kecamatan, di wilayah Kabupaten Ciamis udah mulai saya jalin untuk kerjasamanya dan gitu. Cuman saya minta secara pribadi gitu kan kepada pihak terkait atau pemerintah, tolong support forum, tolong fasilitasi forum dan gitu. Karena kami adalah perpanjangan tangan dari mereka, Pak. Karena tidak mungkin pemerintah bisa mengetahui semua masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis kalau tidak ada kami sebagai perpanjangan tangannya di bawah kan gitu, Pak. Gitu. Terus support apa yang pemerintah kasih kepada forum? Oh, tentu yang paling utama mobil operasional, Pak. Untuk apa? Jadi untuk ketika ada yang terlantar, ada yang sakit, kami grecep, Pak. Gitu, grecep. Salah satu contoh kemarin penanganan lansia terlantar yang dari Kawali, ketika saya mau ke rumah sakit saya bingung, Pak. Bingungnya gimana? Gitu? Nganternya itu gimana gitu? Nganternya mau pakai motor hujan, nunggu pinjam lama, yang pada akhirnya itu si klien itu ngekan, Pak, karena dia punya penyakit engap gitu. Asma gitu ya? Asma. Saya udah panik gitu, Pak, udah panik gitu kan. Yang pada akhirnya saya pinjam ke tetangga, dia juga agak menggerutu gitu, tapi biarlah, yang penting pasien ini tertolong aja gitu. Yang pada akhirnya udah masuk ke rumah sakit, sampai diuap, sampai diinfus, sampai 3 hari gitu. Nah, kalau Bapak bertanya, itu emang forum punya duit? Atau enggak, Pak? Kami hanya ngeber rekan-rekan gitu kan, untuk minta bantuan gitu. Nelpon, tolong bantu nih buat makannya, tolong bantu nih buat biayanya kan gitu. Nah, ya tentu kami berharap kepada pemerintah atau pemangku kebijakan wilayah, pusat dan kementerian. Kami ingin mempunyai anggaran untuk mendorong kinerja forum. Mungkin kalau kata saya mah, tolonglah anggarkan dana taktis buat kami kan gitu. Nah, sehingga normatif saya tempuh, Pak. Normatif saya tempuh yaitu membuat badan hukum yang emang udah saya namai Yayasan Galuh Dharma Indonesia, Pak. Udah terbentuk tuh? Udah terbentuk. Yang jelas itu alamatnya adalah di Jalan R.E. Subrata, Kertasari, Kabupaten Ciamis. Kami masih berkantor di UPDD Jamkesda, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Pak. Gitu. Nah, berbicara program untuk 2023, yang pertama mungkin saya akan ngawal bansos reguler dari provinsi. Ada lagi, dapat lagi tuh? Ada, insya Allah itu 10 lembaga, Pak. Yang kedua akan saya rencanakan untuk web, Pak, dari kabupaten. Web Pak, apa tuh? Web itu usaha ekonomi produktif. Itu kan baru perencanaan, cuman akan saya terus dorong, akan saya terus konsolidasikan, kan gitu. Akan terus saya komunikasikan, gitu. Iya. Ya begitu mungkin Pak Haji. Dari saya sih sebagai LKS yang berada di bawah forum itu merasa sangat terbantu ya.
Saya ucapkan terima kasih juga untuk Ketua Forum dan Forum LKS Kabupaten Ciamis yang telah bekerja dengan baik dan juga selalu berkoordinasi dengan baik, dan saya juga tahu karakter Pak Haji seperti apa, gayanya seperti apa, dan mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat support semua hal yang direncanakan oleh Forum LKS Ciamis. Alhamdulillah Pak, mungkin untuk terakhir kali saya berharap kepada semua pihak dari seluruh wilayah kecamatan, karena di tiap kecamatan itu ada beberapa LKS, tolong support, tolong berdayakan. Dan saya sendiri Ketua Forum LKS Kabupaten Ciamis tetap meminta atau ada permintaan kepada pemangku kebijakan setempat. Yang pertama, mungkin saya minta dianggarkan untuk dana taktis forum. Yang kedua, saya meminta difasilitasi mobil operasional, Pak. Adapun itu berbentuk apa, yaitu mangga, tergantung kebijakan. Tapi kalau saya memilih apa yang saya butuhkan, ya tentu ambulan, Pak. Gitu. Ambulan. Dan kepada Agnia pun atau kepada donatur, saya tidak menutup, mangga silahkan, karena di Kabupaten Ciamis itu ada 200 lembaga sosial. Tapi kalau mau emang satu pintu, bisa menghubungi Forum LKS Kabupaten Ciamis yang berkantor atau beralamat di Jalan RS Subrata, Kertasari, RT 3, RW 3, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Yang tepatnya adalah di kantor Jamkesda, UPTD Jamkesda, Dinsos Kabupaten Ciamis. Mungkin dari saya hanya sekedar silaturahmi, Pak. Ya. Hanya sekedar silaturahmi sambil saya menanyakan apa yang dibutuhkan oleh tiap LKS. Saya selalu begitu, Pak. Saya selalu jalan, melihat, saya selalu menanya apa yang dibutuhkan untuk LKS, apa yang diperlukan, apa yang perlu saya bantu, kan seperti itu. Nah, saya berbicara itu bukan berarti saya bisa memastikan, enggak. Tapi minimal saya bisa berkoordinasi, bisa mengadvokasi, karena tugas tupoksi kami adalah pengadvokasi atau penyambung dari mulai wilayah kabupaten kota, provinsi sampai kementerian. Tetap yang punya kebijakan adalah beliau-beliau yang ada di atas, Pak. Gitu. Iya. Nah, tapi saya suka berprinsip tak kenal maka tak sayang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpesan kepada semua lembaga LKS Kabupaten Ciamis, tolong normatif dan proseduralnya itu harus ditempuh. Kebanyakan mereka hanya bilang, ketua masa nggak kenal sama saya. Bukan masalah kenal apa tidaknya, kan gitu, seperti itu. Tapi normatifnya itu harus ditempuh. Mungkin dari saya sekian, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat Salam. semuanya.